Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut saya sajikan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Mari kita simak. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Pernah suatu ketika, ada dua orang wanita yang memperebutkan satu bayi. Mereka berdua menghadap kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Keputusan ini membuat wanita yang lebih mudah merasa kecewa. Nabi Daud pun meminta Sulaiman untuk memberikan saran. Supaya adil bagi kedua wanita itu, Sulaiman pun meminta bayi itu dibelah menjadi dua. Saran Sulaiman disambut dengan gembira oleh wanita yang lebih tua. Baginya itu adalah keputusan yang adil. Sementara wanita yang lebih muda ia berkata lebih baik aku kehilangan bayi itu daripada ia dibelah menjadi dua. Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi itu adalah anak dari wanita yang lebih muda karena seorang ibu tidak mungkin tega melihat anaknya disakiti. Kecerdasan, kebijaksanaan, dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi, rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rasulnya pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman ketika rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berdoa memohon ampun atas dosa dan kesalahan rakyatnya. Nabi pun berpesan, siapapun yang mencoba mengambil catatan ini niscaya dia akan hangus terbakar. Setelah itu rakyat Bani Israel pun kembali ke ajaran yang benar. Allah memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah rumah suci atau Baitul Maqdis untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun Baitul Maqdis di kota Yerusalem. Setelah rumah suci selesai Allah memerintahkan umatnya untuk berziarah dan berhaji ke Baitul Maqdis tersebut. Nabi Sulaiman pernah bernazar akan berkeliling dunia setelah Baitul Maqdis selesai dibangun. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman beserta para anggotanya. Mereka akhirnya tiba di lembah Anggaran, sebuah lembah yang dihuni oleh kerajaan semut. Sang Raja Semut memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi karena pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Dan saat tiba di lembah tersebut yang luar biasa, Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karena hal itu Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar para semut bisa mencari tempat perlindungan yang aman. Setelah semua semut aman, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali berjalan. Beberapa waktu kemudian sampailah rombongan Nabi Sulaiman di sana, sebuah padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika sedang beristirahat Nabi Sulaiman menerima laporan yang mengejutkan dari burung Hud. Burung Hud berkata, bahwa di negeri Yaman ada kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Balkis yang sangat cantik jelita. Di seluruh kerajaan itu menyembah pada matahari. Nabi Sulaiman lantas mengutus burung Hud ke Saba untuk menyampaikan surat. Nabi Sulaiman meminta agar seluruh kerajaan Saba berhenti menyembah matahari dan menyembah hanya kepada Allah saja. Rupanya kerajaan Saba tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balkis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan utusan Tuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balkis didengar oleh burung Hud. Segera saja burung Hud menemui Nabi Sulaiman. Mendengar berita tersebut Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukannya baik itu manusia, jin ataupun binatang untuk membangun sebuah istana yang megah. Istana itu selesai sebelum utusan Ratu Balkis tiba. Istana yang begitu megah menggambarkan kejayaan Bani Israel dan kemuliaan Raja Sulaiman sebagai Nabi Allah. Utusan Ratu Balkis merasa ciut, kekayaan negeri Saba bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Ratu menyampaikan pesan bahwa kerajaan Saba tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu Nabi Sulaiman berkata, sungguh kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya. Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balkis cemas. Ia bersama para ketua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk, namun matahari tidak memberikan jawaban.
Pada saat itulah matahari bukanlah Tuhan, maka ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana atau kursi Ratu Balkis ke istananya. Jin Ifrit yang merasa hebat menyanggupinya, namun ia gagal. Jarak istana Ratu Bilqis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh, hingga akhirnya ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Ratu Balkis terkejut, melihat kursi singgasananya ada di situ, dan lebih cepat daripada dirinya. Ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertaubat serta beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balkis dan itu artinya kerajaan Bani Israel bersatu dengan kerajaan Sabah. Kekuatan ini menjadikan mereka semakin besar dan berjaya, hidup dalam cahaya iman sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Demikian kisah singkat Nabi Sulaiman alaihi salam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa mendapatkan hikmahnya. Saya Muhammad Wildan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.